Sampai sini jelas ya? Sampai sini jelas. Artinya ada dua kondisi yang berbeda atas orang-orang yang sama-sama angkat tangan kepada Allah. Ya, sebagian Allah kenal dia, kemudian Allah bantu sehingga ekonominya jalan biasa aja tuh, bahkan lebih bagus lagi dari sebelum adanya pandemi. Tapi yang lain udah angkat tangan juga, sama-sama tahajud, sama-sama puasa juga, itu kayak buntu gitu. Sepertinya nggak ada pertolongan sama sekali dari Allah. Kalau kita lihat ke hadis tadi tuh Bang Tian, hubungannya dengan ayat ini, bisa jadi sangat mungkin yang membuat orang yang sama-sama angkat tangan tapi kemudian sama Allah kok kayaknya nggak ditolong ya, sangat mungkin karena jejak rekam digital dia di masa lalunya termasuk mazhab orang-orang yang jarang ingat sama Allah gitu, atau masuk ke dalam golongan orang-orang yang sering lupa sama Allah. Yang maksudnya sering lupa tuh gimana sih? Perasaan gue nggak pernah lupa ada sama Allah, gue sehari sholat 5 waktu tuh, ya iya, sholatnya bener 5 waktu, tapi setelah sholat itulah justru banyak orang yang lupa sama Allah. Lupa bukan berarti Allah secara zat yang kita lupa, tapi lupa dari asma wa sifatnya Allah. Kita lupa dari sifat-sifatnya Allah. Artinya, ketika selesai sholat kita masih suka bergibah ria, kita lupa tuh bahwa Allah punya sifat yang namanya as-sami, yang maha mendengar. Jadi walaupun kita japrian antara Mbak Rini dengan Mbak Yani, Allah ngerti meskipun japrian gitu loh. Bukan di grup ngomongin Jenny, bukan di grup, tapi japrian. Tetap Allah tahu. Nah, pada saat kita japrian ngegibahin orang, itu pada hakikatnya kita lupa tuh bahwa Allah punya sifat as-sami gitu. Oke, yang kedua, ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat lewat mata kita, ya, kita ngumpet-ngumpet, ya, kita sembunyi di kamar, melihat gambar yang tidak dibenarkan oleh Allah misalnya, gitu kan? Itu kan berarti sebetulnya kita lupa kalau Allah itu punya sifat al-basir, maha melihat, gitu. Ketika kita ngumpet-ngumpet, kita lupa tuh, ya Allah, iya, ya Allah tuh maha melihat. Gue lupa nih. Artinya, semakin sering kita berbuat dosa, melakukan suatu kemaksiatan atau kezaliman, itu pada hakikatnya kita sering lupa sama Allah. Makanya hadisnya mengatakan, ya kan, ingatlah Allah di saat kamu sedang jaya atau makmur atau lapang, maka Allah akan ingat kamu di saat kamu sedang sempit, sedang susah. Ingatnya bukan sekedar ingat, tapi ingat sampai di titik Allah bantuin kita. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana kita memuhasabah diri kita hisab diri kita. Ini hari ini pandemi bukan makin baik, tapi malah diperpanjang, dan diperpanjang lagi sampai kita nggak tahu kapan berakhirnya. Sementara rekening kita dari 12 digit tinggal 10 digit, tinggal 8 digit, dan seterusnya. Bukan naik, tapi cenderung menurun. Maka hal yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kondisi kita dulu sebelum pandemi. Kita ini termasuk mazhab yang banyak ingat sama Allah atau ikut mazhab yang banyak lupa sama Allah. Gitu. Jelas ya? Oke. Kalau jelas, lihat buka surat Ali Imran ayat 190, surat ketiga ayat 190. Ya, ini nggak ada di slide Pak Hari ya. Kita buka manual aja. Ini tidak ada di slide. Surat ketiga, surat Ali Imran ayat 190. Ya, silakan teman-teman yang udah ketemu, monggo baca ayat ini. Saya yakin teman-teman udah hafal ya. Ya, hafal nih ayat, hafal deh. Gampang banget ayat ini dan kita sering baca. Tinggal engeh apa enggak. Apa sih maksud dari ayat ini gitu. Mbak Rini boleh tolong baca Mbak Rini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ya. Artinya ya, Pak. Ya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Nah, ya kan ini kan ayat udah familiar banget ya.
Kita udah sering dengar, kita mungkin sudah hafal juga artinya. Inna fi khalqis samawati wal arda wahtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pertukaran antara malam dan siang, gitu ya, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau gunain akalnya, gitu. Jadi bagi orang yang mau menggunakan akalnya, malam jadi siang, siang jadi malam, itu bukan sekedar malam jadi siang, gitu. Tapi itu ada pelajaran yang besar banget dari ayat itu. Dari perubahan siang ke malam dan sebaliknya, itu ada hal yang luar biasa yang jadi pelajaran buat kita. Apa sih pelajarannya? Pelajarannya adalah bahwa nggak selamanya kondisi itu akan sama. Kalau 10 bulan yang lalu bisnis kita itu oke-oke aja, kalau setahun yang lalu perbankan itu aman-aman aja, Bank DKI aman-aman aja, itu nggak akan begitu terus, kata Allah. Allah akan puter, gitu loh. Malam itu nggak selamanya malam, Bang Jen. Nah, akan ada subuhnya, akan ada johornya, gitu. Dan siang nggak akan selamanya siang. Dia akan datang tuh waktu di mana maghrib datang, gitu. Jadi nggak selamanya gelap, nggak selamanya terang. Artinya Allah pergilirkan antara siang dan malam. Artinya Allah pergilirkan antara jaya dan kita ambruk. Iya, ada masanya kan. Sekarang masanya lagi datang. Dulu kan nggak ada dia. Sekarang lagi masanya dia datang, gitu. Allah ini dengan akal. Iya. Kalau kita mikir berarti emang begini siklusnya. Artinya Allah nyuruh kita sadar nih. Kita disuruh ngeh sama Allah. Oke, dulu ente jaya, ya kan? Bisnis ente cakep. Nggak ada masalah. Berapa lama tuh? Lama tuh Allah kasih tuh. Maka akan ada datang masa di mana bisnis itu akan dihancurin sama Allah. Dan itu pelajaran buat kita tuh. Artinya apa? Pada saat kondisi itu sedang diturunkan sama Allah, perbankan, ekonomi, kesehatan semua ditaruh di grafik yang di bawah, ya kan? Itu kan artinya kita posisinya lagi gampang apa lagi sulit? Lagi sulit. Kalau kondisi lagi sulit, yang kita butuhkan apa dari Allah? Pertolongan dari Allah, kan gitu. Nah, kalau kita ingin ditolong Allah di waktu sulit, caranya gimana? Lihat hadis tadi. Kita harus banyak ingat Allah. Kapan? Dulu waktu belum ada COVID, ente gimana? Gitu. Waktu belum ada COVID nih, waktu ekonomi belum ancur-ancuran kayak begini, ente termasuk orang yang banyak ingat Allah atau yang banyak lupa sama Allah, gitu. Karena itu sangat menentukan bagaimana Allah men-treat kita hari ini. Jelas ya? Jadi kejayaan dan keruntuhan itu Allah pergilirkan, gitu. Ya, jelas ya teman-teman sampai di sini ya. Ada di slide-nya Pak Hari. Ayat yang berkaitan dengan ayat ini ada di slide. Saya buat di slide-nya ada. Silakan slide berikutnya Pak Hari. Ayat ini jungto dengan slide yang insya Allah akan kita lihat sama-sama, ya. Bahwa pergantian malam dan siang itu sama seperti pergiliran antara jaya dan kehancuran. Kejayaan dan kehancuran. Sudah ada slide-nya? Nah, ini dia. Surat Ali Imran ayat 140. Gitu ya. Kita baca aja langsung artinya ya. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang sama, kata Allah. Kalau di perang Uhud umat Islam kalah, di perang Badar Islam menang, gantian orang-orang kafir yang kalah, gitu. Itu pembukaan ayatnya. Kemudian di alinea berikutnya Allah sampaikan, dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka dapat pelajaran. Tuh. 140. Ya, jadi kejayaan dan kehancuran, gitu kan? Kata Allah apa? Allah pergilirkan di antara manusia supaya kita banyak mendapatkan pelajaran, gitu. Dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kufur. Dan supaya sebagian di antara kamu dikuburkan sebagai syuhada. Dan Allah nggak suka sama orang-orang yang zalim, orang-orang yang dulunya banyak lupa sama Allah. Nah, jadi dua ayat ini, Ali Imran 140 dan 190, mengingatkan kita, memberikan kita sinyal bahwa ya hidup ini nggak selamanya di atas, gitu.
Kita ini nggak selamanya sehat loh. Oke lah hari ini sehat, bisa jadi 2-3 bulan ke depan kita sakit. Bukan cuma sakit, sakit sampai nggak bisa ngapa-ngapain, joprak udah, ya, stres. Bisa jadi, ya banyak orang kan yang dulunya sehat banget, tahu-tahu sekarang udah geletak aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, karena hidup ini nggak selamanya flat, Allah pergilirkan antara malam dan siang, jaya dan kehancuran, maka yang perlu kita ingat adalah di saat kita sedang ada di posisi yang hancur, di saat kita sedang ada di posisi yang sempit, di saat itulah kita butuh pertolongan dari Allah. Itu yang mesti kita ingat tuh. Dan kalau kita ingin dikenali dan ditolong sama Allah di saat sulit, rumusnya apa? Kita harus banyak ingat sama Allah. Kapan? Waktu kita belum sulit, waktu kita belum jatuh, waktu kita belum sakit. Kan gitu. Nah, sudah sampai di ayat ini, baru kita akan masuk ya teman-teman kepada satu kisah tentang dua anak manusia. Yang kedua kisah ini Allah abadikan dalam Al-Quran dan jadi pelajaran yang luar biasa buat kita hari ini. Yang dengan kisah ini, kita akan dapat satu metode bagaimana caranya kita merubah masa lalu kita yang mungkin kelam. Gitu. Silakan dibuka slide berikutnya Pak Hari. Iya, benar. Itu slide terakhir tuh. Keren, Pak Evi. Ya, kita masuk slide yang ini ya. Jadi, penjabaran hadis di awal, kemudian penjabaran ayat yang pertama tadi, dan 2 ayat berikutnya mengantarkan kita kepada kisah tentang 2 anak manusia yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Catatannya adalah, ketika satu kisah itu diabadikan sama Allah dalam Al-Quran, maka ada banyak hikmah dari kisah itu. Kalau kita pinter ngebacanya. Karena banyak orang baca Quran, setelah baca, ya udah baca aja. Nggak ada pelajaran apa-apa. Nggak mendapatkan pelajaran apa-apa. Nah, hari ini kita akan belajar nih tentang kisah Nabi Yunus dan kisah Raja Fir'aun. Gitu ya, teman-teman ya. Ya, kita lihat sama-sama bahwa 2 hamba Allah ini, Yunus dan Fir'aun ini banyak memiliki persamaan. Persamaan yang pertama, Nabi Yunus dan Fir'aun ini sama-sama hamba Allah. Betul nggak? Betul ya? Yang kedua, Nabi Yunus dan Fir'aun ini sama-sama hamba Allah yang pernah terkenal di masanya. Tapi bukan hanya di masanya, sampai sekarang masih terkenal. Artinya, kalau sekarang saya ngomongin tentang Nabi Yunus aja deh. Kira-kira Mbak Yani, yang keinget di kepala Mbak Yani apa tuh kalau saya ngomongin Nabi Yunus? Ikan paus. Ikan paus. Nah, ya, ikan paus tuh. Artinya tuh ceritanya Nabi Yunus masih ngetop sampai sekarang gitu. Dia tak ketimbang berarti apa? Iron Man. Ikan paus. Masih penting Iron Man tuh dibilang cupang lagi. Ya, betul ya. Jadi kalau kita bicara Yunus, yang kita ingat ikan gede. Ikan paus gitu. Nah, artinya ngetop tuh cerita tuh sampai sekarang masih ngetop. Terus kalau saya ngomongin Fir'aun nih, Bang Amin, yang keinget di Bang Amin apa tuh kalau kita bicara Fir'aun? Nah, ini, Fir'aun, tenggelam di Laut Merah. Tenggelam di Laut Merah, udah ngetop banget tuh. Dari dulu sampai sekarang, udah 1000 tahun lebih, itu 2 orang ini masih terkenal. Ya, nama dan ceritanya sampai sekarang. Jadi kita setuju ya dengan slide ini, bahwa Yunus dan Fir'aun sama-sama hamba Allah dan sama-sama pernah terkenal di masanya sampai sekarang. Persamaan berikutnya antara Yunus dan Fir'aun adalah kedua-duanya ini pernah tenggelam di laut, gitu. Yunus pernah tenggelam, Fir'aun juga pernah tenggelam. Artinya Nabi Yunus dan Fir'aun pernah mengalami masa-masa kritis dalam hidupnya, yaitu udah di dalam laut. Tinggal game over aja deh gitu. Dan persamaan selanjutnya ya, ketika Nabi Yunus dan Fir'aun sama-sama sudah ada di dalam laut, tinggal digulung oleh air laut, tinggal meninggalnya deh kalau bahasa kita. Itu dua-duanya ingat sama Allah tuh. Nabi Yunus ingat sama Allah, Fir'aun juga ingat sama Allah. Oh, Pak Indra tahu dari mana Nabi Yunus dan Fir'aun ingat sama Allah? Lah ini bukan cuma ngecap. Kita ngomong berdasarkan data, berdasarkan ayat yang Allah sampaikan dalam Al-Quran gitu. Karena
kondisi kedua hambanya ini ya itu diabadikan dalam Al-Qur'an ya teman-teman ya. Lihat, kita lihat kondisi Firaun dulu nih. Apa sih yang Firaun ucapin ketika dia mau digulung sama air laut? Silahkan buka surat Yunus, surat ke-10 ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunanna minal ladzina kazzabu bi ayatillahi fatakuna minal khasirin. Artinya itu 90 tuh. 90 ya? 95 tuh, Pak. Itu 95 tuh, Pak. Gua noleh dong. Maaf, materi abu nih. Wajah. Maaf pemirsa. Oh, Ya. ini Ini ya, wajah. diulang ya, kita ulang ya. Wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah wajna bibani Israel bahro wa atba'ahum fir'aun wa junuduhu yawwa wa hatta idza adrakahu wa radu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi Banu Israil. Banu Israila wa ana minal muslimin. Ya, makasih Bang Jen ya. Ya, jadi teman-teman, situasi ketika Firaun ya sudah di dalam laut dan tinggal digulung oleh air laut, itu Allah abadikan tuh dalam Al-Qur'an tuh. Skripnya masih ada. Dan ceritanya adalah ketika air laut hampir menggulung Firaun, kemudian Firaun ngomong tuh. Jadi di saat kritis, Firaun ingat sama Allah. Iya, sama. Kita hari ini ingat nggak sama Allah semua nih? Nih, ya, semua udah pada cekak. Wah, ingat semua sama Allah. Semuanya angkat tangan sama Allah. Nggak ada yang lupa. Semuanya ingat sama Allah. Persis kayak Firaun dulu. Dan lihat, yang Firaun ucapkan itu bukan sekedar ingat loh. Firaun tuh ngucapin kalimat tauhid. Ya, amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israil. Aku beriman, ya. Bilang Firaun ngomong, aku beriman bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhannya Nabi Musa atau Tuhannya Bani Israil. Tuh. Lihat. Firaun di akhir hayatnya ketika dia hampir mati karena mau digulung oleh air laut, dia bilang bahwa tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang disembah oleh Bani Israil. Berarti kan ngakuin Allah, ngakuin Tuhannya Nabi Musa. Padahal kalau kisah ini kita rewind 10 atau 15 menit sebelumnya, itu Firaun masih ngaku Tuhan tuh. Dia masih bilang ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhanmu yang paling tinggi. Dan dia masih ngejar-ngejar Bani Israil, mau dibunuh kan, mau dizolimin. Sampai ke tengah laut dikejar. Di tengah laut dijepit tuh sama laut sama Allah tuh. Qadarullah dijepit. Nah, begitu kritis baru dia ngaku deh, iya benar. Ternyata nggak ada Tuhan kecuali Tuhannya Bani Israil. Berarti kan ya kan Firaun mengakui Allah di akhir hayatnya. Dan yang luar biasanya teman-teman, dia ngomong tuh, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang muslim. Lihat Firaun ngaku Islam tuh. Kapan Firaun ngomong ngaku Islam? Ketika nyawa udah di kerongkongan gitu. Ngucapin kalimat tauhid, la ilaha illallazi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Keren banget. Endingnya keren banget nih. Firaun menghabiskan waktu akhir-akhir hayatnya dengan kalimat tauhid dan ngaku sebagai seorang muslim. Keren banget tuh. Secara teori, orang yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat tauhid, surga, kan gitu. Ya kan, jaminannya surga. Tapi lihat, faktanya gimana nih? Firaun kalimat tauhid yang diucapin. Pertanyaannya, apakah Allah kemudian tolong Firaun dan menyelamatkan Firaun dari air laut? Itu pertanyaannya. Ditolong nggak? Enggak. Iya kan? Allah bukan hanya menolak doanya Firaun di saat kritis, bahkan Allah menolak jasadnya Firaun sampai hari ini. Hari ini itu jasadnya ditemuin di laut dan diabadikan di museum. Bumi aja nggak nerima tuh. Lihat.
Padahal akhir hayatnya kalimat tauhid. Wa ana minal muslimin lagi, ngaku muslim dia. Kok bisa ya? Katanya kalau akhir hayatnya mengucapkan kalimat tauhid pasti surga.